King Phoenix berulah lagi. Sekarang lewat Infinix Zero 30 5G yang harganya cuma 4 jutaan aja. Apa aja keunggulannya? Keunggulan utama dari smartphone ini sih katanya kamera depan 50 megapiksel yang bisa bikin kita ngevlog di resolusi 4K pada 60 fps. Ya, berkat fitur tersebut akhirnya gue memutuskan buat ya fokus aja lah ya bahas kamera, nggak usah bahas semuanya toh secara desain. Subjektif sih, menurut gue sih desainnya heboh, tapi menurut beberapa temen gue ini desainnya cukup mewah, cukup premium, apalagi tekstur bodi belakangnya juga halus dan ada efek gradasi dan efek pantulan cahaya yang bikin warna dari smartphone itu berubah-berubah. Terus juga ada kayak garis-garis yang bakal berjalan ke atas di bagian bodi belakangnya. Jadi ya secara desain subjektif sekali lagi, cukup premium, apalagi ada juga tipe yang pakai material kulit vegan. Warnanya hijau, ya lebih premium lah untuk sebuah smartphone harga 4 jutaan. Di bagian layarnya juga udah bagus banget, berasa kayak smartphone premium karena layarnya luas, jenisnya AMOLED 6,78 inci, Full HD+, udah ngedukung refresh rate kayak HP gaming 144Hz, warnanya udah gonjreng, apalagi tepian kiri dan kanannya juga punya lengkungan, jadi punya efek bezel-less, nonton, bikin konten, medsosan, chatting, kayak berasa full layar aja lah pakai smartphone ini. Untuk speknya juga cocok lah buat para kaum mending. Ini beneran Infinix banget speknya. Spek yang rata kanan di kelasnya, tapi harganya rata bawah. Tapi untuk harganya rata kiri. Ya, untuk harga 4 jutaan, Infinix Zero 30 punya spek yang lumayan oke. Dimensity 8020 dari MediaTek. RAM-nya 12GB yang bisa ditambah secara virtual sampai 9GB. Terus juga memori penyimpanannya 256GB, baterainya goceng 5000 mAh dengan fast charging 68W, adapter dan kabel USB-nya udah tersedia di paket pembelian, jadi kalian nggak berasa beli HP batangan, dusnya masih tebel. Nah, selesai ngomongin speknya, udah pasti oke lah ya untuk sebuah smartphone yang harganya 4 jutaan ini. Ke bagian kamera sih, yang menurut gua ini jadi salah satu fitur yang beneran jadi daya tarik utama dari Infinix Zero 30 5G. Kamera belakangnya ada 3. Yang pertama, kamera utama 108 megapiksel dengan sensor ISOCELL HM6. Jadi sensor ini tuh dari Samsung dan didukung juga sama OIS, Optical Image Stabilization, dan juga PDAF, Phase Detection Autofocus. Jadi secara default kamera ini bisa nangkep gambar di resolusi 12 megapiksel. Karena bukan gimmick nih, bukan gimmick karena sensornya bohongan, tapi sensor 108 megapiksel ini tuh punya skema pencitraan namanya Nona Binding. Jadi 9 pixel bakal dimampatkan, bakal dipadetin jadi 1 pixel. Otomatis hasil foto pun bakal jauh lebih detail, warnanya juga bakal jauh lebih bagus, rentang dinamisnya pasti luas. Apalagi ditambah dengan AI dari aplikasi Infinix sendiri yang bisa memoles hasil gambar jauh lebih baik lagi. Nah, kamera ini disandingin sama kamera ultrawide 13 megapiksel, sayangnya nggak support autofocus, sama kamera depth 2 megapiksel buat kebutuhan motret di mode bokeh. Kamera depannya sih katanya spesial, 50 megapiksel udah didukung PDAF, tapi minor OIS. Sebenarnya kamera depan dari Infinix Zero 30 5G ini menurun sebenarnya speknya dibandingin sama Zero 20. Flashback sedikit, Infinix Zero 20 ini tuh punya kamera depan yang lebih edan lagi sebenarnya, 60 megapiksel dan didukung sama OIS. Jadi agak turun dari 60 ke 50 megapiksel tanpa OIS, jadi cuman modal PDAF doang. Tapi berkat dimensi 80-20, kamera depan dari smartphone ini sih katanya bisa ngerekam di 4K pada 60 fps untuk kamera depannya. Nah, kita bahas sekarang hasil kameranya nih, beneran bagus buat ngevlog atau enggak? Kamera belakangnya juga bagus nggak nih buat ngambil foto? Nah, sebenarnya kamera belakang dari Infinix Zero 30 5G ini tuh cukup lah ya bikin kita terpukau, karena ngelihat harganya yang menurut gue udah terjangkau 4 jutaan, tapi dengan spesifikasi yang banyak bonusnya gitu. Cuman masalah dari sebuah smartphone kelas mid-range masih terjadi di Infinix Zero 30 5G. Masalah yang gue maksud adalah pemrosesan berbasis AI yang sebenarnya terlalu ekstrim.
buat memoles hasil gambar. Jadi kadang kalau misalnya motret yang khususnya yang memancarkan warna hijau kayak rumput, dedaunan gitu ya, AI ini bakal secara otomatis menghaluskan warna tersebut, jadi detail dari subjek atau objek yang kita foto malah jadi kelihatan halus. Warnanya pun jadi kayak oversaturate gitu, jadi hijaunya tuh kayak hijau nggak natural. Nggak cuma hijau aja, beberapa warna lain kalau misalnya kita motret di outdoor, ya kelihatan kurang natural sebenarnya kalau nyalain mode HDR atau ya memang pemrosesan AI dari smartphone ini yang emang lagi agak lebay aja sih. Tergantung dengan skenario pencahayaan saat kita mengambil gambar. Tapi secara detail sebenarnya udah sangat bagus, apalagi dia pakai sensor 108 megapiksel dari Samsung pula ISOCELL HM6 yang udah sering dipakai oleh beberapa smartphone kelas menengah atau bahkan menengah ke atas di pasar smartphone Indonesia. Nah, untuk kamera ultrawide sama kamera depth-nya sih sebenarnya jarang gue pakai, dan sekalinya gue pakai hasilnya cukup mengecewakan. Karena secara detail nggak sesuai dengan harapan gue, warnanya juga lebih pucat sebenarnya dibandingin sama kamera utama. Ya kualitasnya mediocre lah. Menurut gue kamera utama aja sih yang harus kalian pakai, sering-sering kalian pakai buat mengabadikan momen di mana aja pakai smartphone ini. Nah, untuk kamera depannya, kalau kalian foto selfie pakai kamera ini, sebenarnya hasilnya bagus. Natural, detail dari wajah tuh beneran dapet, dan nggak dipoles secara berlebihan gitu. Jadi misalnya kita selfie, pipi nggak berubah jadi pink atau ungu gitu, nggak. Jadi kalau udah kulitnya kayak gue nih, sawo mateng, ya tetap kelihatan segitu aja warnanya, nggak bakal diputihin, nggak bakal dialusin juga, malah detailnya tetap dapet dengan hasil yang impresif untuk Infinix Zero 35G. Dan untuk videonya sebenarnya satu sih catatan gue untuk Infinix, dan sebenarnya bisa diperbaiki pada update software, karena catatan yang gue maksud adalah soal stabilisasi berbasis software, Electronic Image Stabilization alias AIS. Nah, AIS ini tuh kurang maksimal buat mengurangin efek guncangan atau goyangan pada video pas kita lagi ngevlog pakai kamera depan. Apalagi kalau ngerekam video 4K. Kita pas ngerekam sih oke-oke aja ya. Kita ngevlog sih kelihatan di layar atau di viewfinder sih oke-oke aja. Tapi pas udah disetel nih, patah-patah. Gua nggak tahu kenapa, tapi diputer di laptop, diputer dipindahin di smartphone lainnya, itu hasilnya cenderung patah-patah transisi videonya. Jadi kalau misalnya kita gerak nih, hasilnya ya bakal kurang enak buat dilihat. Jadi ya gua saranin mendingan ngerekam di Full HD 60 fps aja, karena transisinya lebih halus, lebih smooth, nggak patah-patah, dan efek AIS-nya buat mengurangi efek goncangannya tuh nggak kayak ketarik-tarik gitu. Karena AIS itu kan nggak kayak OIS ya. Jadi AIS itu skemanya kayak narik-narik gambar biar hasil gambarnya nanti keluarnya bakal sedikit lebih stabil, tapi emang nggak sestabil OIS. Nah di 4K tuh cukup kelihatan efek tarik-tarikannya di setiap sudut-sudut gambar, dan juga transisinya sekali lagi nggak halus banget kayak resolusi Full HD. Ya, tapi secara overall untuk sebuah smartphone harga 4 jutaan, apalagi ini Zero series, ya kelas high-end-nya lah ya, dari Infinix, udah cukup bagus sih. Karena spesifikasi kamera yang ditawarkan oleh smartphone ini beneran adil banget untuk sebuah smartphone harga 4 jutaan. Ada kamera 108 megapiksel ditambah OIS pula. Jarang-jarang loh kamera 108 ditambahin OIS di harga 4 jutaan. Samsung aja Galaxy M54 harganya 6,49. Itu 108 dan OIS juga. Ini 4 jutaan doang, jadi selisihnya berapa juta tuh. Dan kamera depannya juga 50 megapiksel. Meskipun nggak ada OIS yang sebenarnya downgrade dibandingin seri sebelumnya, tapi dengan adanya PDAF, seenggaknya kita bisa motret selfie atau bikin video vlog dan fokusnya tuh ke wajah kita. Jadi fokusnya nggak lari-lari atau nggak ambiar lah hasilnya. So, impresi gue untuk smartphone ini khususnya di bagian kamera ya cukup positif sih. Terlebih sekali lagi lihat harganya yang juga agak rata kiri. Ya, King Phoenix berulah lagi lah lewat Zero 35G ini. So, gitu aja, like video ini. Kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya jangan lupa, biar tahu nih review, hands-on, unboxing, atau informasi terkini lah di dunia pergadgetan Indonesia. Gue Faisal, pamit.